Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Session Closing. Dan di segmen ini seperti biasa kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar, Bu? Halo, sore Mas David. Baik, thank you. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, Ibu Liza. Cukup menarik. Kalau kita perhatikan di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tampaknya indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan level penutupan tampaknya level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Hal ini juga tergambar dari pergerakan beberapa saham, terutama dari perbankan big cap yang sebelumnya bergerak di zona merah, kemudian berbalik arah ke zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini. Analisis Anda, penguatan yang terjadi secara teknikal dan kombinasi di tengah penantian dari investor terkait rilis data inflasi Amerika Serikat Januari 2023 yang akan dikeluarkan, kalau tidak salah ini untuk Selasa malam nanti, Ibu Liza. Oke. Untuk penutupan hari ini di level 6941, ini adalah yang paling kuat, Mas David, dari sejak bulan Desember lalu. Ya, jadi semakin mantap kita berusaha untuk menembus area resisten 6955, 6965 yang mungkin kalau bisa akhirnya bisa ditembus nih akan membawa kita balik ke level kepala 7.000 ya. Nah, itu kemudian di sekitar 7.000 ini memang adalah resisten psikologis. Kita perlu butuh trigger yang lebih besar untuk bisa menembus ke level ini, karena kalau 7.000-nya tembus maka lumayan untuk pandangan jangka menengahnya itu supposedly ya kita bisa balik lagi menuju level tertinggi sebelumnya tuh di 7355 7377 yang waktu window dressing Desember lalu tuh nggak kejadian. Nah, tapi saya melihat juga bahwa takutnya nih market overly optimistic lagi gitu, menyambut data inflasi Amerika Serikat nanti malam. Memang sih konsensus bilang harusnya turun ke 6,2% dari sebelumnya 6,4 ya. Tapi kadang bisa jadi ada kejutan seperti waktu beberapa minggu yang lalu tuh US non-farm payroll tiba-tiba melonjak melonjak angkanya ke 517.000 ya. Nah, dari yang tadinya market juga sebelumnya udah lumayan pesimistik gara-gara Fed officialnya sudah mulai terdengar dovish, balik pesimistik lagi. Nah, sekarang ini kita juga memang semua mata lagi lagi menunggu data inflasi Amerika. Ya, I would suggest kalau datanya belum keluar kita agak kalem sedikit sambil menunggu angka yang sebenarnya begitu. Baik, kalau dari sisi skenario ini, Bu Liza, kemungkinan kalau inflasi melandai ataupun sebaliknya, seberapa besar pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungan di perdagangan esok hari? Oke, pastinya akan bawa sentimen positif ke market regional ya. Mungkin Dow Jones-nya juga akan berpesta gitu di teritori positif entar malam. Kemudian buat kita besokannya ya para pelaku pasar tuh harus mencerna lebih lanjut ya, karena angka inflasi ini yang akan menentukan arah kebijakan moneter The Fed berikutnya gitu. Nah, mengharapkan The Fed untuk langsung pause atau untuk ngerem tren naik suku bunga mereka juga kayaknya unlikely ya, karena walaupun inflasi bisa melandai, seandainya benar nih ya ntar malam keluar angkanya turun gitu, tapi target inflasi yang The Fed targetkan itu masih jauh
udah berkali-kali kan Jerome Powell bilang bahwa target inflasi mereka ada di angka 2%. Demikian juga dari zona Eropa, dari ECB begitu. Presidennya Christine Lagarde juga bilang bahwa targetnya inflasi mereka untuk diturunkan ke level 2%. So sebenarnya masih cukup jauh perjuangan ini gitu. Dan harus dipantau inflasi ini bisa melandai secara konsisten for quite some time gitu. Jadi market sebenarnya sudah mulai memprice in ya tingkat suku bunga Amerika itu berada di level 5% sampai 5,1% di Juni ini. Lagian juga cuma tinggal naikin lagi 25 bips itu udah kena 5% ya kan. Nanti baru perlahan-lahan turun di Desember ke 4,8. So tren suku bunga higher for longer itu sebenarnya sudah bisa diterima oleh market, sambil mereka harus pantau itu inflasinya bisa melandai terus apa enggak. Baik, dari beberapa sektor yang hari ini tampaknya menopang penguatan indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap tampaknya Ibu. Tadi dengan nilai kapitalisasi yang cukup besar, perbankan Big Cap tampaknya serempak ini berbalik ke zona hijau di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua. Kecuali BBNI yang memang masih ditutup di zona merah melemah di 0,53%. Bagaimana Anda melihat arah pergerakan dari perbankan Big Cap ini untuk jangka pendek? Tadi pun dari sisi informasi topik kita hari ini juga ada rencana pembagian dividen jumbo untuk 2022 yang akan dibagikan di 2023. Perbankan merupakan salah satu yang akan memberikan kontributor terbesar. Ya, oke. Dari penampakan technical wise mereka, saham-saham perbankan mungkin yang paling surprising itu adalah BCA ya. Tapi kemungkinan kita harus pantau juga dengan sekarang closingnya di 8950, harap pantau BCA di sekitar angka 9000. Karena selainnya itu angka bulat adalah level psikologis, kebetulan juga ada gap di situ ya. Jadi apakah bisa ditembus atau tidak? Kalau iya, ya BCA bisa melaju terus ke 9300, 9400, titik tertinggi sebelumnya. Uptrend memang kuat, harus diakui karena harganya itu mantap bergerak di atas MA10 ya. Kemudian ini yang blue chips lagi, BRI sehari sebelumnya candlenya mirip-mirip bearish engulfing di area resisten, tapi ternyata hari ini masih bisa ke teritori positif lagi. Oke. Harap dipantau sekitar area resistennya itu 4950 sampai 5000. Nah, 5000 juga angka bulat kan, itu biasanya jadi resisten psikologis. Kemudian satu lagi adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ya menguat tipis, tapi sebenarnya memang di sekitar area 10.500-an sampai 10.650 itu 10.700 deh. Memang sudah mendekati area resisten. Jadi banking ini walaupun kelihatannya hari ini thank you berat sama mereka untuk mendongkrak indeks sampai 6.900 lagi, kedepannya harus di watch juga apakah tenaga bullishnya masih jauh atau cuma pas-pasan. Oke, kondisi berbeda terjadi BBNI yang hari ini justru ditutup di zona merah Ibu Lisa di 0,53%, 9450 di sesi kedua hari ini. 9.600 itu area level resistennya BBNI, tapi saat ini pun belum urgent untuk jual karena masih di atas support pertama, yaitu MA10 di sekitar angka 9350 sampai 9400. Conclusionnya untuk semua saham banking itu kita advice-nya lebih kepada hold, dan kalau sudah ada yang gain itu tolong terapkan trailing stop Anda. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan Big Cap yang berbalik menguat di menit-menit terakhir di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga menopang indeks harga saham gabungan. Ibu Liza, menarik, nanti kita akan coba singgung dari teknologi. Tampaknya Goto masih melaju meskipun belum berhasil ditutup di atas level 120-an. Nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung sama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Selain dari perbankan Big Cap, Goto hari ini juga tampaknya menopang penguatan indeks harga saham gabungan di 2,59% dan ditutup di level 119. Tadi
sempat tembus ke 122, Ibu Liza. Sebelumnya Gotoh sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi di 2 hari terakhir untuk Gotoh? Oke, lumayan banyak nih sentimen yang bergulir di Gotoh ya. Jadi ketika dia stop di titik tertinggi hari ini 122 itu, sepertinya investor Gotoh nih kebanyakan pada menahan diri ya untuk averaging up. Selainnya satu, mereka memang harus pantau dulu angka inflasi Amerika karena itu akan menentukan kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Nah, kita tahu kalau tren naik suku bunga ini kurang friendly buat saham growth stock semacam sektor teknologi seperti Gotoh gitu ya, karena tingkat suku bunga kredit yang tinggi akan bikin cost of fund mereka besar gitu. Nah, akhirnya menekan profitability. Nah, tapi kelihatannya seperti juga animo market in general ini sepertinya juga market lebih betting mungkin benar ya inflasi Amerika bisa turun dan akhirnya The Fed bisa segera pausing begitu. Jadi outlook untuk sektor teknologi sedikit cerah gitu. Saya bilang sedikit karena buat kami tetap mempertahankan advice hold gitu untuk sektor teknologi at least sampai second half 2023 ini. Kenapa? Karena seperti tadi kita bilang kita harus lihat dulu melandainya inflasi ini konsisten for quite some time. Rekomendasi untuk Gotoh dengan penguatan hari ini kemudian juga antisipasi data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis nanti malam, Ibu Liza. Sayangnya 122-nya itu pas mentok di garis resisten jangka menengah. Jadi untuk saat ini kami nggak rekomen untuk average up atau terlalu optimistik ya. Tapi besok kalau misalkan bisa ditembus level ini, maka Gotoh berpeluang untuk menuju ke jangka pendek untuk trading. Probably bisa ke sekitar 135 sampai 137 sampai 1. Kalau tembus lagi ya berarti 153 sampai 170. Ini mengisi gap-gap yang terjadi sebelumnya itu waktu auto reject berjilid-jilid. Baik. Ya. Review untuk Gotoh dan juga rekomendasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebelum melihat saham pilihan Ibu Liza, kita coba singgung dari sisi sektoral. Di penutupan sesi kedua hari ini sektor kesehatan memimpin dari sisi penguatan ini. Ini posisi ini sudah sering terjadi di beberapa perdagangan sebelumnya. Apakah ini hanya rotasi sektoral saja di sektor kesehatan, sementara dari sisi sentimen juga tidak banyak yang berkembang sampai sejauh ini? Oke, sentimennya kurang lebih sama dengan apa yang ada pada Gotoh. Jadi kalau sektor teknologi ini agak gembira karena kemungkinan inflasi turun and then the Fed bisa pausing gitu ya. Nah, ini akan melemahkan USD. Nah, kita tahu kalau di sektor kesehatan itu pharmaceuticals, obat-obatan, setengah dari bahan baku mereka itu masih impor. So, USD atau nilai tukar rupiah ini pegang peranan penting buat mereka ya. Jadi kalau ramalan mereka ini USD bakal melemah, so it is good for their sector gitu. Nah, kebetulan kalau buat Kalbe sendiri penguatan hari ini lagi-lagi udah dekat dengan area resisten di sekitar 2370 ya. Kita walaupun uptrendnya kuat, masih di atas MA10. Sarannya buat kita adalah saat ini untuk hold, lebih kepada hold gitu. Rekomendasi dari beberapa saham di sektor kesehatan terutama dari farmasi yang hari ini memimpin penguatan dari sisi sektoral dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.